Ini geludek-geludek ya. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa insyaallah taala kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari mengenal fikih Islami, dan kita sudah sampai pada kitab Shiyam. Sebelum kita melanjutkan, ada yang ingin kita tanyakan. Apakah ada yang sudah buka tafsir At-Tabari untuk membuktikan pernyataan yang kita sampaikan kemarin? Ada enggak? Tidak ada. Percaya aja ya. Taklid. Baik, ada yang ingin kita sampaikan mengenai permasalahan yang kemarin kita sampaikan terkait dengan nasakh ayat ya. Ada yang belum ana sampaikan, yaitu tentang sebuah pelajaran bahwasannya tidak berarti kalau kita menemukan hadis yang sahih kemudian bisa langsung kita gunakan untuk menghukumi sebuah masalah. Bisa jadi hadis sahih yang lain maknanya bertentangan dengan hadis sahih yang ada di hadapan antum, dan bisa juga hadis tersebut mansukh, bisa juga hadis tersebut mutlak kemudian ada taqyidnya, atau umum kemudian ada khususnya, dan lain sebagainya. Taib, ayat tentang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kita sampaikan kemarin pendapat yang pertama adalah ayatnya apa? Pendapat yang pertama, ayat tersebut mansukhah ya. Adapun yang kedua, pendapat yang kedua adalah ayatnya tidak mansukhah berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Akan tapi Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar dan Salamah ibn Al-Akwa' bahwasannya
ketika disebutkan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, berkata Abdullah bin Umar dan Salamah ibn al-Akwa', nasakhatha ayah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Dua pendapat tersebut didasari dua hadis yang sahih yang meriwayatkan sama-sama Al-Imam Al-Bukhari. Pendapat yang pertama, bahwasannya ayatnya mansukhah, itu adalah pendapatnya Abdullah bin Umar dan Salamah ibn al-Akwa', dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, bahwasanya ayat tersebut mansukhah, dan yang menasahkan adalah ayat syahru Ramadan. Pendapat yang kedua mengatakan ayat tersebut tidak mansukhah. Yang meriwayatkan siapa? Al-Imam Al-Bukhari lagi. Ya. Jadi jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ada hadis sahih dari Al-Imam Al-Bukhari, kemudian berarti harus kita pegang betul untuk menghukumi yang lain, belum tentu. Ya. Nanti banyak juga khilafiyah antum akan temukan dalam masalah safar. Kemarin sudah singgung ya, berapa hari mukim itu boleh mengqasar. Nanti banyak sekali riwayat bahwasanya Nabi SAW mukim lebih dari 4 hari tapi diqasar salatnya. Ya, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari juga. Jadi kesahihan hadisnya itu tidak ada masalah. Tapi apakah pemahamannya seperti yang kita pahami? Itu dia masalahnya. Nabi SAW mukim di kota Mekkah sekitar 18 hari dan mengqasar salatnya terus menerus. Lalu apakah berarti Imam Ahmad menyelisihi hadis Nabi SAW dengan sengaja, atau kita yang tidak paham apa yang sebenarnya terjadi di dalam hadis tersebut? Dalam kitab Asy-Syarhul Kabir, Al-Imam Ibnu Abi Umar menyampaikan bahwasannya ketika itu terjadi di hari Fathu Makkah, Nabi SAW 18 hari mengqasar salatnya terus menerus di kota Makkah. Akan tetapi itu tidak melemahkan hujjah kami yang mengatakan 4 hari. Ya, mengapa? Karena ternyata Nabi SAW itu yang dituju bukan kota Mekah tapi Hunain. Yang dituju adalah Hunain, tapi mampir dulu di kota Mekah. Mampir mau 18 hari, mau 18 tahun, itu sepakat dengan pendapat kita bahwasannya tetap mengqasar salat, tidak ada masalah karena masih dalam perjalanan. Maka semua hadis yang menunjukkan Nabi SAW safar mengqasar salat lebih dari 4 hari, maksudnya semuanya adalah itu semua masih dalam perjalanan, belum sampai ke tujuan yang ingin dituju sejak awal melakukan safar. Nah, itu yang tidak bisa dipahami secara zahir, harus merujuk kepada pendapat para ulama salaf. Kalau kita dipaksa melihat hadis secara zahir, akan banyak yang tabrakan dan akan banyak yang berselisih. Oleh karena itu, kalau ada hadis Nabi SAW maknanya berselisih, bagaimana cara menyelesaikannya? Dua hadis dari Nabi SAW sahih, tapi maknanya saling bertentangan. Solusinya apa? Kalau ketemu, Kaif? Iya, tidak ada cara lain. Antum harus kembali ke pemahaman para sahabat. Tidak ada lagi. Nanti insyaallah kita akan sampai permasalahan yang semisal seperti itu. Jadi ketika mempelajari bagaimana fikih mazhab, antum akan paham manhaj salaf itu sebenarnya seperti apa sih? Dan apa perbedaannya dengan manhaj para Mu'tazilah, para ahlul kalam, Zahiriyah? Nanti antum paham. Yang ditempuh Imam Ahmad, yang ditempuh Imam Syafi'i, yang ditempuh Imam Abu Hanifah, yang ditempuh Imam Malik, itu jalannya para ulama salaf. Mengapa? Ketika menghukumi Quran dan Sunnah menggunakan pemahamannya para ulama, bukan pemahamannya sendiri.
Itu cirinya manhaj salaf. Jadi ketika antum mendengarkan suatu pendapat, antum berhak untuk bertanya ulama salaf siapa yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Oh enggak, ini yang penting dalilnya, enggak bisa begitu. Itu bukan manhaj salaf, bukan begitu. Kalau yang penting dalilnya, orang Khawarij pun punya dalil, orang Syiah pun punya dalil. Bahkan Wahdatul Wujud pun punya dalil. Iya enggak? Iya. Wallahu ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau cuma begitu caranya, semua orang akan menggunakan Quran seenaknya, keinginannya, sesuai kemampuan akalnya. Tapi manhaj salaf bukan begitu. Ketemu Quran, ketemu hadis, yang pertama dia lakukan adalah mencari pemahaman ulama salaf tentang hal tersebut. Bukan dia pahami dulu, kemudian kalau ada ulama salaf pendapatnya cocok dia ambil, kalau tidak cocok nggak diambil. Kebalik gitu. Itu bukan manhaj salaf namanya. Itu manhaj khalaf, kebalik ya. Jadi orang salaf disuruh ngikuti pendapat dia. Kalau cocok alhamdulillah, kalau tidak cocok buang. Yang penting saya bersama dalil. Ini manhaj ramai sekali di Indonesia. Perhatian, yang penting dalil, yang penting dalil. Itu orang dari zaman salaf sudah pahami itu, tidak perlu diajari. Imam Ahmad paham sekali, yang penting dalil itu paham sekali. Sekarang di kampanye seakan-akan para ulama mazhab ini orang-orang bodoh, tidak tahu dalil. Dan mereka yang baru muncul sekarang adalah seorang alim kabir mujtahid yang paling alim tentang dalil. Ini kedustaan di atas kedustaan dan kejahilan di atas kejahilan. Kalau ditanya pendapat ulama salaf siapa yang berkata di sana, dia cuma bilang yang penting dalilnya begini. Nah, ini bukan manhaj salaf. Harus Anda menyandarkan pendapat Anda, pemahaman Anda, fikih Anda kepada ulama salaf. Itulah manhaj salaf. Bukan Quran dan Sunnah dipakai kemudian kalau ada ulama yang cocok, nah ini pendapatnya cocok. Kalau nggak cocok nggak usah dipakai. Yang penting dalilnya ada. Rusak kalau agama begitu caranya. Akhirnya muncul fikih-fikih yang aneh. Ya. Bulan puasa onani puasanya tidak batal. Coba. Ini fikih bertentangan dengan pendapat ulama 4 mazhab dan jumhur fuqaha. Tidak ada ulama salaf bicara begitu, belum pernah ada. Kenapa sampai muncul pendapat yang aneh? Karena dia berusaha memahami dalil pakai ininya sendiri. Padahal usul fikih baru baca satu kitab, Al-Usul min Ilmil Usul, kitab yang sangat tipis karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Fatal sekali ya. Baru belajar usul fikih sedikit sudah merasa sudah bisa. Oh berarti dalil harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak bisa. Untuk jadi seorang mujtahid, antum sumber hukumnya harus banyak dulu pertama. Sahih Bukhari harus dihafal. Hadis-hadis yang mirip-mirip harus antum ketahui solusinya bagaimana. Sahih Muslim harus dihafal juga. Sahih Jami' At-Tirmidzi harus dihafal. Iya, kalau ngambil hukum langsung kebaca semua, filenya di sini ada semua. Ya, masalah ini hadis-hadisnya ada sekian puluh, ya di Sahih Bukhari ada sekian puluh hadis, di Sahih Muslim sekian puluh hadis, di Tirmidzi ada sekian puluh hadis, Sahih Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lain sebagainya. Itu harus dikumpulkan ya. Kitab-kitab sahih dia kumpulkan, jumlahnya mungkin sekitar 10 atau 20 kitab, harus hafal semuanya. Percaya enggak ada yang bisa kayak gitu tuh? Ada yang bisa kayak gitu, percaya enggak? Di zaman sekarang ya mustahil. Makanya mustahil ada mustahil zaman sekarang tuh mustahil. Tapi omongan kami ini mungkin banyak yang tidak bisa menerima karena dia merasa mampu. Dicek aja coba, disuruh baca kitab Bukhari dari awal sampai akhir tanpa melihat. Kalau dihafal anggaplah mustahil. Satu baru pakai Sahih Bukhari aja. Belum kalau ada hadis-hadis yang mirip, maknanya bertentangan. Kunut salat fajr itu hadisnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Terus dia tanya, mana dalilnya? Ya diketawain sama orang. Buka kitabus salah bab salatul witr, antum akan temukan athar dari Anas ibn Malik pertanyaan tentang kunut subuh. Ada atau tidak? Terus dia dengan terang-terangan mengatakan ada enggak dalilnya? Kalau begitu caranya ya diketawain sama orang.
Ada, akan tetapi pemahamannya ke pemahaman siapa? Pemahaman saya atau pemahaman antum? Paling mentok-mentok belajar di Madinah 4 tahun, 8 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Tidak imbang dengan ilmunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Belum seberapa. Tapi terlalu terburu-buru beberapa. Bahkan ada yang membid'ahkan salat tarawih lebih dari 8 rakaat atau 11 dengan witir. Dikatakan bid'ah, belum pernah ada. Padahal asar dari para sahabat menunjukkan salat witir dilakukan 23 kali. Tidak ada yang menyelisihi mereka. Nanti akan sampai dalam kitabus shalah. Maka itu seakan-akan ijma. Oleh karena itu 4 mazhab semuanya sepakat. Salat tarawih ada yang 23, bahkan ada yang 36. Kalaupun kurang dari itu, khilafiyah ada mengatakan boleh dan tidak boleh. Tapi membid'ahkan di atas 8 baru ada satu pendapat, yaitu di zaman sekarang. Pendapat itu belum ada. Itu karena kebiasaan menjadi mujtahid prematur, belum saatnya menjadi mujtahid berijtihad. Akan muncul kisah-kisah aneh. Belum kisah favoritnya Pak Harto, kisah rambutan. Baik. Kita lewati aja kisah rambutannya, kita coba lanjutkan. Baik, kita sampai perkataan muallif. Wa in aftarat hamilun aw aftarat murdi'un, sampai di permasalahan tentang orang yang wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Apabila seorang wanita yang hamil atau aftarat murdi'un, seorang wanita yang menyusui. Kenapa kok wanita tapi hamil tidak pakai tak marbutoh? Kenapa kira-kira? Harusnya hamilah ya enggak? Kan muslim laki-laki, kalau perempuan muslimah, ya enggak? Talib laki-laki, kalau perempuan talibah, ya enggak? Kok hamil perempuan enggak hamilah gitu? Atau murdi enggak murdiah? Kenapa kira-kira? Iya, sahih. Karena yang menyusui dan hamil hanya perempuan. Kecuali ada sih kelompok yang laki-laki menyusui juga ada, tapi jadi-jadian. Kalau bulan Ramadan antum jangan ketemu, serem. Di dekat kuburan panggung tuh banyak tuh. Khaufan ala anfusihima, bagaimana puasanya ya? Mereka boleh puasa. Yang antum harus pahami, seorang wanita yang hamil dan seorang wanita yang menyusui itu boleh berpuasa. Pertanyaannya kalau ndak kuat, ya ndak. Kalau kuat puasa sih ndak ada masalah ya. Sah puasanya, ijma, enggak ada masalah. Akan tapi kalau ndak kuat, ya ini banyak kasusnya, apalagi di hamil muda, ya. Ndak puasa aja muntah-muntah, apalagi puasa. Ndak kuat kebanyakan. Menyusui pun sama. Ya, baru sahur kan, habis sahur anaknya sudah minta nyusu lagi ya. Jadi jam 7 udah lapar lagi ya. Ini menyusui juga berat. Khaufan ala anfusihima, dia berbuka puasa karena kondisi dirinya, bukan karena kondisi bayinya ya. Yang dia takutkan adalah kondisi dirinya kayak tadi, muntah-muntah. Jadi dianya yang enggak kuat, ibunya yang enggak kuat. Ibu hamil dan menyusuinya ini yang enggak kuat ya. Qadatahu ay qadata shaum faqat, maka tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah. Ya, seorang wanita yang menyusui atau hamil kemudian merasa tidak kuat puasa, boleh berbuka puasa tapi tidak ada kewajiban fidyah. Kira-kira kenapa? Dari penjelasan kita kemarin yang ngalor ngidul ya, ngetan ngulon muter-muter, coba dikira-kira kenapa tidak ada fidyah? Karena kemungkinan bisa dibayar di hari yang lain. Ada lagi yang lain?
Kenapa wanita yang hamil dan menyusui kemudian merasa tidak mampu puasa, boleh berbuka puasa, tapi tidak ada kewajiban fidyah, wajibnya hanya mengqadha saja. Kira-kira kenapa? Asalnya mampu, gak ada lagi. Soalnya ada kemungkinan mengqadha dan membayar fidyah. Awalnya merasa mampu. Kalau dari awal merasa tidak mampu, fidyah maning. Yang mirip-mirip dengan itu hukum apa kemarin? Ya, itu dia. Jangan tertipu dengan hamil menyusuinya. Ketika dia tidak mampu menjalani puasa karena kondisi hamil dan menyusui, berarti mirip dengan orang sakit gimana? Mengqadha, ya enggak? Kecuali sakitnya yang tidak mungkin ya nggak tahulah sembuhnya kapan ya, kronis yang tidak diketahui ini sembuhnya mungkin waktu yang sangat panjang. Atau seorang wanita hamil dan menyusui yang dia takutkan kondisi dirinya dan kondisi janinnya, yang dia takutkan kondisi dirinya dan kondisi janinnya sama, hukumnya sama, yaitu cukup mengqadha saja tanpa membayar fidyah karena ikut hukum ibunya. Yang ketiga dibaca ya, wa in aftarata khaufan ala waladayhima faqat qadata adad al-ayyam wa at'amata ay wajaba ala man yamunu al-walada an yut'ima anhuma likulli yawmin miskinan ma yujzi'u fi kaffarah liqaulihi ta'ala wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kondisi yang ketiga adalah seorang wanita hamil menyusui kuat puasa, tidak ada gejala muntah-muntah dan pusing-pusing, normal, dia sangat mampu untuk puasa. Tapi yang dia takutkan justru kondisi janin dan anaknya yang sedang menyusui. Karena terjadi pernah nyoba gitu ya, seorang wanita pernah mencoba berpuasa, sedang hamil berpuasa. Ketika berpuasa, ini janinnya tidak gerak sama sekali. Janinnya tidak gerak. Biasanya kan janin kan gerak-gerak ya di perut ya, aktif ya enggak? Apalagi kalau ibunya habis makan ya, itu janinnya aktif biasanya. Apalagi mamnya sate ya. Promosi terus ya. Promosik terus tapi orang tahu ngirimi. Ya ini langsung dodol sate kayak tak promosikna. Jadi kalau habis makan yang bergizi itu anak bayi di janin di kandungan ini geraknya banyak, aktif. Kalau puasa tidak gerak, ini kan mengkhawatirkan, ya mengkhawatirkan. Seharian tidak gerak, nah sehingga ibunya ini takut nanti janinnya lemah dan lain sebagainya. Nah jadi takutnya karena janinnya atau menyusui. Kalau puasa ASI-nya jumlahnya menurun, ya. Dan ma'ruf setelah diminum habis dia butuh gizi baru untuk memproduksi ASI lagi, ya enggak? Kalau gizinya terlambat, produksinya juga melambat. Dia kalau anaknya minumnya sedikit, kalau anaknya laki-laki sekali minum langsung 2 tangki habis semua, ya enggak? Produksinya lambat, ibunya jadi kasihan terhadap anaknya karena sudah waktunya nyusul lagi tapi produksinya belum maksimal. Nah, berarti takutnya karena anaknya. Kalau kondisinya seperti itu, maka yang wajib baginya adalah qadata adadal ayyam wa at'amata, wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Kenapa wajib mengqadha? Jelas karena dia tidak puasa. Ya. Kenapa wajib membayar fidyah? Ya, kenapa wajib membayar fidyah? Yang pertama ada athar. Antum tinggal baca ya. Ada athar dari Abdullah ibn Abbas yang diriwayatkan radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, dalam Kasyaful Qina disampaikan di annahu fitrun bisababi nafsin ajizatin min tariqil khilqah fawajaba bihil kafarah ka syaikhil haram.
karena tidak puasanya disebabkan disebabkan apa ya, sejanin apa angel, iya, disebabkan oleh jiwa manusia yang lemah yang tidak mampu berpuasa. Janin kan mampu puasa enggak janin? Nggak bisa, harus makan terus dia. Bisa sebabnya itu ya, kan tadi sebabnya anaknya bukan dirinya ya. Kita bicara kondisi yang ketiga, bisa babin nafsin ajizah, karena ada seorang jiwa angel ya, angel sih disebabkan sebuah jiwa apa angel adanya, aduh, kurang turu kayaknya gitu. Karena disebabkan adanya jiwa ya, adanya jiwa, sesosok jiwa yang lemah nggak bisa puasa. Min tariqil khilqah, yang itu merupakan sesuatu yang nggak bisa ditolak, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memang kondisinya lemah. Fawajaba bihil kafarah kasyaikhil harim, persis seperti orang tua yang tidak mampu berpuasa. Apakah dia milih menjadi tua? Dia pengennya tetap muda seperti antum, iya kan? Tapi dia tua berdasarkan sesuatu fitrah yang takdir Allah Subhanahu wa taala ditentukan kepada Bani Adam. Apa yang wajib bagi seorang tua yang enggak mampu berpuasa? Wajibnya apa? Dia sama berarti. Gara-gara janin itu maka wajib membayar fidyah. Oli mikir dhewe kalau ngarang sing ndi kan kayak gitu kan. Istinbat memahaminya hukumnya, dalilnya apa kan, biasanya seperti itu kan, ya kan. Dalilnya apa? Dalilnya dibaca ya. Dalilnya dibaca. Itu yang pertama tadi kita sebut. Yang kedua adalah dalilnya dari qaulih ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di surat Al-Baqarah, qala Ibnu Abbas, pertama ya. Ibnu Abbas itu ada di levelnya apa berarti? Sahabat ya. Pemahaman sahabat, fatwa sahabat, perhatikan. Kalau fatwa sahabat bukan hujjah untuk beberapa mujtahidin Indonesia, yaitu bukan di luar kemampuan kita ya. Saya tidak bisa maksakan orang mau ngikut sahabat atau tidak, tapi cirinya manhaj salaf adalah menjadikan fatwa sahabat sebagai hujjah. Dan itu jumhur fuqaha, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, semuanya berhujjah dengan pendapat para sahabat. Bahkan beberapa dari mereka sampai berhujjah dengan pendapat tabi'in. Tabi'in yang spesial seperti Sa'id Ibnul Musayyib itu dijadikan hujjah. Adapun al-Imam Abu Hanifah tidak, beliau hanya sampai di tahap para sahabat. Di bawah para sahabat perkataannya bukan hujjah. Tapi yang ajib, mujtahidin Indonesia bahkan sahabat pun bukan hujjah, itu ajib. Yang penting dalil, Mas. Loh, cari dulu Mas fatwa sahabat, seperti sahabat itu hidup bareng Nabi loh. Ya, Nabi itu para sahabat hidup bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam hidup, bagaimana salatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zikirnya, bagaimana kehidupannya sehari-hari. Maka orang yang paham fikih pasti akan mencari dan mengumpulkan fatwa para sahabat, pasti. Dan itu cirinya manhaj salaf di situ. Tapi kalau sudah kehilangan itu bahaya. Bahkan sampai ada perkataan, ini fatwa sahabat ini menyelisih hadis. Oh, ini ajib lagi itu. Adanya pemahaman ente yang menyelisih pemahaman sahabat terhadap hadis tersebut. Adanya seperti itu. Bukan fatwanya sahabat yang menyelisih hadis, bukan. Pemahaman Anda terhadap hadis tersebut menyelisih pemahaman seorang faqih, yaitu sahabat Nabi SAW terhadap permasalahan dan hadis tersebut. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kanat rukhsah lisyaikh kabir wal mar'ati kabirah wa huma yutiqani as-siyam an yuftira wa yut'ima makana kulli yawmin miskinan. Ya, ayat ini berbicara tentang Syekh Al-Kabir, seorang laki-laki yang sudah tua tidak mampu berpuasa, wal mar'atil kabirah, dan wanita juga yang sudah tua tidak mampu berpuasa.
wa huma yutiqani shiyam, mereka mampu berpuasa secara fisik, akan tetapi kalau dilakukan fisiknya akan melemah, ya, tidak mampu. Tidak mampunya bukan seperti orang sakit, di waktu sahur kuat, tapi 2 jam kemudian ambruk langsung. Boleh untuk berbuka dan menggantinya dengan fidyah yut'ima makana kulli yaumin miskinan, ya. Dilanjutkan wal hubla wal murdi'u. Hubla itu hamil, ya, wanita yang hamil. Murdi' wanita yang menyusui. Idza khafata ala auladihima, seorang wanita hamil, seorang wanita menyusui, kalau takut berpuasa karena janinnya, kita sudah bicara tadi ya, bedakan ya, takut dirinya yang enggak mampu atau janinnya. Yang dia takutkan itu janinnya. Aftarata wa at'amata, dia wajib untuk mengqadha dan wajib untuk membayar fidyah. Rawahu Abu Dawud, ya. Wa ruwiya, enggak cukup pendapatnya Abdullah bin Abbas saja, ya, radhiyallahu anhu. Dilanjutkan wa ruwiya an Ibni Umar wa tujzi'u hadhil kafarah ila miskin wahidin jumlatan. Jadi pendapat itu bukan hanya dari Abdullah bin Abbas saja, itu juga pendapatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, sebentar, saya carikan dulu. Murdi. طيب، di dalam Syarhul Kabir, wa jumlatu dzalika anna al-hamil al-murdi' idza khafata 'ala anfusihima idza samata falahum al-fitr wa 'alaihim al-qada' la ghair la na'lamu fihi khilafan. Makna athar dari Abdullah bin Abbas yang kita baca tadi, bahwasannya seorang wanita yang hamil dan seorang wanita yang menyusui, kalau takut dengan berpuasa akan keselamatan dirinya atau dirinya akan menjadi sakit, maka dia boleh berbuka puasa, dan yang wajib hanya qadha saja, ya. Kita sudah sampaikan tadi, ya. La ghair, tidak ada kewajiban yang lain. La na'lamu fihi khilafan, permasalahannya tidak ada khilafiyah, ya. Karena mirip dengan orang yang sakit. Orang sakit tidak puasa, digantinya cuma qadha. Tidak ada khilaf masalah itu. Li'annahuma bimanzilatil marid, ya. Karena keduanya seperti orang yang sakit. Wa in khafata 'ala waladayhima, nah, kalau takut atas kondisi anaknya, aftarata wa alaihim al-qada, maka dia boleh berbuka, dan yang wajib adalah qada, yang pertama. Yang kedua, it'amu miskin likulli yaum, ya, membayar fidyah. Wa ruya dzalika an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa huwa al-masyhur min madhhab Syafi'i, dan itu adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi permasalahannya tidak ijma', ya, permasalahannya khilafiyah. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya murdi' dan hamil kalau takut karena kondisi janinnya, wajibnya hanya mengqadha, tidak membayar fidyah. Berarti bertentangan dengan Ibnu Abbas apa gimana nih? Ya enggak? Bertentangan enggak? Zahirnya, ya. Akan tetapi kalau kita perhatikan di dalam Syarhul Kabir disebut bahwasanya pendapat tersebut itu pendapat yang diucapkan bukan hanya oleh Al-Imam Abu Hanifah, tapi juga oleh Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri itu ada di level apa? Tabi'in, ya. Juga itu pendapatnya Atha ibn Abi Rabah. Yang kedua, juga itu pendapatnya Az-Zuhri, Ibnu Syihab. Juga itu pendapatnya Sa'id ibn Jubair, ya. Juga pendapatnya Ibrahim An-Nakhai. Coba, ini tabi'in yang sangat dipercaya keilmuannya. Tapi diperhatikan, tidak ada satupun nama sahabat di sini. Itu yang unik, ya. Jadi Al-Imam Ahmad menguatkan, kalau dicari khilafiyahnya pasti dalilnya banyak, ya. Akan tetapi Al-Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat seorang sahabat, maka dikedepankan pendapatnya sahabat, maka
dikedepankan. Bukan berarti pendapat Abu Hanifah pasti salah. Wallahu alam, ya enggak. Yang tahu benar salah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak yang membuat Imam Ahmad menguatkan pendapat mengqadha dan membayar fidyah adalah fatwa sahabat. Adapun pendapat Abu Hanifah kebanyakan hanya sampai di fatwa tabi'in. Tapi tetap saja sebenarnya kita bisa berhusnudzon karena tabi'in itu juga enggak ngarang, ya enggak? Dia juga mengambil ilmu dari para sahabat. Ala kulli hal seperti itulah khilafiyahnya. Akan tetapi yang harus kita paham bahwasannya kita harus berusaha berlapang dada dalam masalah-masalah yang khilafiyah, karena yang hak, yang betul-betul pasti benar itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua imam berusaha mendekati kebenaran, tapi pasti betul maka belum tentu. Nah, wa kuriha saumu hamilun murdi'in khafata ala anfusihima awil wal kal marid wa aula. Kalau seorang wanita yang hamil dan menyusui takut kondisi dirinya yang akan melemah atau takut kondisi janinnya akan melemah, maka tidak boleh memaksakan puasa. Ya, seperti tadi, misalnya dia kuat, akan tapi kalau puasa janinnya seharian itu tidak gerak, ini kan bahaya. Banyak itu salah satu ciri-ciri janin mati ya tidak bergerak selama beberapa waktu. Dan kalau seharian tidak bergerak ini umumnya disuruh dikonsultasikan kepada dokter. Umumnya sehari itu umumnya gerak, baik sekali 2 kali minimalnya, dan yang umumnya banyak gerakannya, tapi dia enggak bergerak sama sekali. Kalau kondisi seperti itu makruh untuk puasa, ya, makruh untuk berpuasa. Atau menyusui kemudian produksi ASI-nya terlambat dan anaknya butuh untuk minum, enggak bisa menahan sampai menangis. Nah, ini berarti makruh wanita tersebut untuk berpuasa. Tidak boleh egois, ya, tidak boleh egois. Justru makruh, bukan hal yang terpuji, bukan hebat, ya. Justru makruh. Yang baik baginya adalah tetap berbuka puasa. Lalu kalau membayar fidyah, yang bayar fidyah siapa? Sahih, yang wajib adalah suaminya. Qala fil furu' wa dhahiru kalamihim ikhrajul it'am 'ala al-fawr liwujubihi wa hadha aqyas wa dzakara sahibul muharrar in ata bihi ma'al qada' jaza li annahu katakmilah lahu. Permasalahan berikutnya, bayar fidyahnya kapan? Ya, harus segera nemen atau boleh ditunda nanti bareng ketika qada, ya, ketika wanita tersebut mengqada sekalian bayar fidyah, sekalian mengqada nraktir temannya yang enggak mampu misalnya sekalian gitu. Adapun yang zahir kata Imam Ibnu Muflih, dan itu yang sesuai dengan kaidah secara umum, mengeluarkan fidyahnya sesegera mungkin, tidak perlu menunggu sampai hari qadanya nanti, sesegera mungkin dikeluarkan fidyahnya. Karena apa? Karena wajib, sesuatu yang wajib itu umumnya dikerjakan sesegera mungkin. Buktinya antum disuruh ibu beli minyak di pasar misalnya, di toko sebelah. Kalau antum tunda kira-kira ibu ini ngamuk boleh? Ya, macam-macam, akan ada piring terbang, sapu terbang, ya kan? Karena wajib, perintah yang wajib itu pada asalnya dikerjakan sesegera mungkin. Kalau diakhirkan maka akan mengalami resiko mendapatkan amarah atau murka. Nah, yang kita hindari yaitu amarahnya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya seperti itu. Jadi yang wajib umumnya harus dikerjakan sesegera mungkin, kaidah umumnya begitu. Nanti antum akan sampai juga kalau berkaitan dengan puasa sunnah di luar bulan Ramadan dan dia wajib untuk mengqadha puasa Ramadan. Sah enggak dia puasa sunnah di luar bulan Ramadan padahal masih punya kewajiban mengqadha bulan Ramadan? Dalam mazhab Hanabilah enggak boleh. Kenapa? Karena yang wajib harus diutamakan. Dan waktu dia puasa itu miliknya puasa wajib, tidak boleh untuk puasa sunnah. Berarti Anda dengan sengaja meninggalkan yang wajib. Dan sengaja meninggalkan yang wajib hukumnya haram, tidak boleh. Masa ngejar sunnah sambil melakukan yang haram? Tidak bisa puasa seperti itu. Khilafiyah masalahnya, ya, kecuali
ada juga para ulama Hanabilah memberikan rukhsah kecuali puasa-puasa sunnah yang yang waktunya terbatas sempit seperti Syawalan waktunya luas sebulan ya. Arafah misalnya ya, Arafah. Syawalan waktunya tidak harus di awal, ya tidak. Harus yang wajib-wajib ditunaikan dulu, kemudian baru yang sunnah. Contohnya Arafah misalnya, seperti itu. Adapun yang waktunya luas bisa digeser ke hari berikutnya, bisa digeser ke hari berikutnya, maka pada asalnya yang wajib. Kalau digunakan untuk puasa sunnah nanti akan sampai antum puasanya tidak sah. Puasa sunnah dilakukan di waktu Anda harusnya melakukan puasa wajib. Kenapa? Karena dengan sengaja berarti meninggalkan yang wajib dan itu hukumnya haram, tidak boleh. Nah. Baik, sampai mana tadi? Wa yajibu wa mata qabila radhi'un thadya ghairiha wa qadra an yastajira lahu lam tuftir wa dhi'run ka ummin. Ketika seorang bayi menerima air susu dari wanita yang lain, maka ibu menyusui ini tidak boleh berbuka puasa kalau alasannya karena keselamatan siapa? Bukan janin, anak sudah lahir ya. Jadi seorang ibu menyusui punya seorang anak. Digambarkan dulu ya antum ya. Tidak boleh berbuka puasa kalau anak bayi ini mau menyusu kepada wanita yang lain dan dimungkinkan untuk dimungkinkan untuk dikontrak selama bulan Ramadan untuk menyusui anaknya. Karena kalau ada kemungkinan seperti itu dia tinggalkan, berarti dengan sengaja meninggalkan puasa yang wajib. Akan tapi pertimbangan menyusui anak bukan hanya masalah anaknya mau atau tidak. Yang pertama, kondisi tempat tinggal wanita yang membantu menyusui. Tapi ada juga nanti yang wanitanya yang datang. Tapi itu umumnya sih dibawa ya, umumnya anaknya dibawa. Lingkungannya sehat atau tidak, ya enggak, rumahnya layak tinggal atau tidak, suaminya terhadap anak bayi, ya kan, ada yang zalim, ada yang tidak. Nah, kalau hal-hal seperti itu bisa diminimalisir, misalnya nyusunya sama saudaranya sendiri, ya, atau sama kakak atau adiknya sendiri. Jadi kan rumahnya juga dekat, kita tahu seperti apa kondisi rumahnya. Nah, kalau emang seperti itu dimungkinkan, maka lebih diutamakan seperti itu. Tapi kalau banyak faktor yang menyebabkan tidak bisa, kalau nyusui dia ibunya senangnya di rumah joget-joget ya kan, terus nyetel musik, bapaknya juga konser misalnya, saya tidak mau anak saya besar di lingkungan seperti itu ya, maka tidak perlu. Kembali ke seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Wa yajibul fitru ala man ihtajahu liinqadhi ma'sumin min halakatin ka gharaqin wa laysa liman ubiha lahu fitrun bi Ramadan shaumu ghairihi fihi. Wa yajibul fitru, wajib berbuka puasa ya. Orang lagi puasa wajib mokah ya. Wajib untuk berbuka, wajib untuk makan siang ya, atau sarapan. Kondisinya seperti apa? Ala man ihtajahu liinqadhi ma'sumin min halakah. Rumahnya di pinggir pantai. Ya. Dia lagi ngaji di depan rumah. Melihat ada seorang main di pantai, kemudian ombaknya tiba-tiba besar. Ternyata anak itu tidak bisa berenang. Dia sudah seharian kerja macul ya kan, macam-macam, dorong gerobak, habis asar waktunya istirahat, capek badan, puasa, dia cuma ngaji nunggu azan ya, sambil ketiduran, lemes. Tiba-tiba lihat kondisi seperti itu, padahal sikile wis nyut-nyutan ya, perut sudah kelontangan, wis lemes kabeh wis pokoknya. Dalam kondisi ini dia wajib masuk ke dalam rumah, minum air, kemudian makan makanan yang mencukupi supaya ada tenaga, dan wajib menyelamatkan anak
tersebut. Ini salah satu kondisi seorang yang puasa wajib berbuka. Jangan memaksakan diri, lemes malah nulungi, kebalik nanti anaknya malah nulungi antum. Tolong ini orang nolong saya malah minta tolong juga kan. Maksudnya sebenarnya jangan sampai antum mau nolong orang malah antum jadi ikut-ikutan ngerepoti anak itu. Harusnya ditolong malah antum ngerepoti. Jadi yang ditolong malah dua, ya kan. Harus mempertimbangkan mampu ndak nolong. Kalau ndak mampu, ambil masuk dalam rumah, ambil energi secukupnya berbuka puasa. Wajib meskipun dah sore padahal asar ya ndak 2 jam lagi buka puasa ndak. Keselamatan seorang jiwa itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa menyelamatkan satu nyawa, satu saja, seakan-akan dia menyelamatkan nyawa seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ajib ya, dibandingkan puasa 1 hari bisa diganti selain bulan Ramadan. Tapi nyawa itu kalau sudah hilang apa bisa diganti? Tidak bisa. Maka harus mempertimbangkan apakah dia mampu atau kalau mampu sambil puasa nyilem ya nanti sekalian minumnya di situlah sambil nolong sambil minum. Baik, wa man nawa. Berikutnya kita sampai di permasalahan orang-orang yang puasa tapi orang kerasa. Puasa tapi orang kerasa beribadah. Puasa tapi orang kerasa. Contohnya puasa turu terus. Puasa tapi orang kerasa puasa. Wa man nawa shaum thumma junna aw ughmiya alaihi jami'an nahar wa lam yufik juz'an minhu lam yasih shaumuhu. Barang siapa niat puasa ya, kemudian dia pingsan atau mengalami kondisi stres gila ya, gila atau pingsan jami'an nahar dari azan fajar sampai matahari tenggelam pingsan full padahal dia sahur dan niat puasa. Sahur niat puasa mungkin salah makan ya kan, tidak boleh minum yang manis-manis misalnya, tapi karena enak kan sahur minum yang manis-manis, akhirnya mungkin ya gulanya tinggi pingsan. Azan fajar dia pingsan sampai matahari tenggelam pingsan. Apa hukum puasanya? Nah itu yang perlu kita. Jadi nanti ketika sadar perlu diqadha apa enggak gitu loh masalahnya ya. Ketika sadar perlu diqadha atau tidak. Nah, juga yang mengalami kegilaan sahur puasa chattingan dengan fulanah ya kan, udah sahur belum kayak kan, udah bangun kayak gitu. Tapi sebelum azan fajar fulanah mengabarkan sebaiknya kita nggak perlu chattingan lagi mas. Loh kenapa? Karena ini bapak saya pulang bawa calon tunangan untuk saya, jadi hari ini saya akan menikah. Stres kan laki-laki tersebut kan, sahur malah stres, akhirnya gila dia gila. Loh yang bunuh diri aja banyak loh ya enggak? Apa bunuh diri karena cinta itu istilahnya apa Pak? Berarti itu wong Tegal ya apa? Bunuh diri karena cinta apa istilahnya? Kendat. Iya gue wong Tegal gue istilahnya kendat. Kendat adalah bunuh diri karena cinta. Sing mati berpirang-pirang minum baikon kan banyak kasus ya. Ya urusannya kayak gitu tuh ya. Nah ini stres gila ya. Akhirnya ada juga ini kasus baru kayak gitu di Jakarta, mahasiswa S2 kalau tidak salah. Iya stres karena urusan seperti itu, stres ngamuk-ngamuk, akhirnya diskors sama kampusnya. Nas'alullah salamul afiyah. Wa lam yufik juz'an minhu lam yasih shaumuhu. Sepanjang dari azan fajar sampai matahari tenggelam, baik yang gila, baik yang pingsan, kalau full enggak sadarnya, full ya dari waktu awal puasa sampai akhir puasa, maka tidak sah puasanya meskipun dia sudah sahur, meskipun sudah niat. Karena apa? Li'anna shauma syar'i, karena puasa yang syar'i yang dihitung dalam syariat Islam adalah
al-imsaku ma'an niyah, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sambil ada niat di dalam hati. Fala yudhafu lil majnun, dan orang yang gila hatinya niat apa ndak? Ndak ada, niatnya batal, ya. Wala lil mughma alaihi, dan orang yang pingsan pun sama, dia dalam hati ndak tahu ada di mana apalagi niat. Dia aja nggak tahu pingsan di mana, digotong ditaruh di mana ndak tahu, ya. Apakah dimandikan atau tidak, bawa ke rumah sakit, dia nggak bisa milih mau RSI apa Kardinah. Orang pingsan nggak bisa milih, menunjukkan hatinya dalam keadaan sadar ndak? Tidak, apalagi niat, jelas tidak mungkin lagi. Oleh karena itu puasanya dianggap tidak sah meskipun sebelum pingsan sudah melakukan niat. Wa fa in afaqa juz'an minan nahari sahha shaumu sawa'un kana min awwal nahar aw akhirih. Tapi kalau di tengah hari sadar walaupun cuma sebentar, maka sah puasanya. Mengapa? Karena pingsannya bukan pilihan dia, gilanya juga bukan pilihan dia. Meskipun urusan menjalin hubungan yang haram tadi itu pilihan dia, tapi dia nggak milih untuk menjadi gila, ya. Kalau dia bangun atau sadar meskipun cuma sebentar saja, ya, maka sah puasanya. Sama yang pingsan, ya ndak, jam 10 sadar, kemudian jam 11 pingsan lagi. Hari itu puasanya nanti kalau sudah sembuh ndak perlu diqadha. Puasanya nggak perlu diqadha karena dia sudah menjalankan puasa semampunya, dan menahan diri dari pembatal puasa dengan ada niat di dalam hati, maka puasanya sah. Kemudian wa in afaqa, sebentar, yufsidu shaum. Lanjutkan, la innama jami'an nahar fala yamna'u sihhata shaumihi li'anna nauma adatun, ya. Wala yazulu bihil ihsasu bikulliyah. Pertanyaannya, kalau yang pingsan tadi bukan pingsan tapi tidur, ya, habis itikaf, sahur, kemudian sambil nunggu subuh masuk kamar ngaji-ngaji, ceritanya, adzan subuh berkumandang sudah berangkat ke alam berikutnya. Tidak bangun kecuali adzan maghrib sudah berkumandang. Apa hukum puasanya? Idi sah, turutok puasanya sah. Nah, tidak sah. Yang mengatakan sah kenapa? Nah, masih ada niat. Buktinya apa? Kalau digeser tempat tidurnya dia marah, ya, atau dibangunin disuruh sholat emosional, ya, diraupi marah-marah, menunjukkan tidak kehilangan kesadaran secara sempurna, ya, masih ada niat di dalam hatinya. Nah, maka orang yang ini bukan bicara masalah puasanya bernilai pahala atau tidak, ya, tapi kita bicara sah puasanya atau tidak. Sah karena memenuhi syarat, maksudnya seperti itu. Tapi bisa jadi kalau dia dengan sengaja meninggalkan sholat dalam waktu hari tersebut dengan niat nanti tak rapel aja, ya, padahal maghrib kalau ngenteni tarawih aku tak ngerapel sholat sedina, ya. Kalau niatnya begitu, maka dia terjerumus dalam perkara yang haram karena meninggalkan yang wajib dengan sengaja. Wong puasa itu ngomong dusta saja bisa menghabiskan, apalagi meninggalkan sholat 5 waktu sekalian dihabisin semua sholatnya, maka bisa jadi tidak ada nilai pahalanya. Wa yunkaru 'ala man akala fi ramadan zahiran. Naam, syarhul muntaha. Wa yunkaru, wajib diingkari, 'ala man akala fi ramadan, kalau melihat orang makan di tengah hari bulan Ramadan zahiran, terang-terangan,
Ya. Wa in kana hunaka udhrun, meskipun dia memiliki uzur. Kemarin kita sampaikan ya. Qalahul qadhi Abu Ya'la wa qala Ibnu Aqil. In kanat a'dzarun khafiyah muni'a min izharihi. Perkataan Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah taala sangat baik. In kanat a'dzarun khafiyah muni'a min izharihi. Ini bicara orang memiliki uzur. Kalau enggak memiliki uzur, jelas harus dieksekusi, ya kan. Ini bicara memiliki uzur. Al-Imam Ibnu Aqil memberikan tafsil, uzurnya harus dilihat. Uzurnya berat atau ringan. Kalau uzurnya ringan, tidak boleh untuk menampakkan di depan umum. Uzur ringan contohnya haid, ya. Uzur ringan, fisiknya kan baik-baik saja, ya, tidak ada masalah. Atau yang lain. Al-a'dzarul khafifah allati la yattar ala sahib al-fidr hina idzin kaman safar. Nah. Atau dalam kondisi safar. Dalam kondisi safar kan safar juga pilihan dia sendiri, ya enggak? Dia yang pengen pergi. Safarnya juga mungkin untuk belanja dan lain sebagainya atau beli mobil baru, ya. Tidak ada hal yang mendesak untuk kudu buka puasa, enggak ada. Tapi boleh, ya, dan sunnah, ya. Kita sudah sampaikan musafir pada asalnya sunnah berbuka puasa. Ini namanya uzur yang ringan. Ringan dan beratnya itu maksudnya kudu mangan saiki apa ora gitu loh. Kudu makan di tempat itu atau bisa sambil sembunyi. Kalau bisa sambil lakukan sembunyi berarti uzurnya ringan. Contoh uzur yang berat adalah tadi nolong orang yang kecemplung di laut, ya. Kalau dia harus ngumpet dulu orangnya, dia keluar rumah orangnya udah hilang, ya. Dia mau makan, ya kan, harus ngumpet dulu, pas keluar menolongin anak tersebut sudah nggak ada. Ini namanya uzur yang berat. Maka makan seadanya depan orang, nggak usah malu-malu. Ada warung sebelah langsung des langsung tolongin orangnya. Nah, contohnya seperti itu. Karena kondisinya mendesak atau seorang yang sakit, ya, sudah sakit, cuma bisa tiduran di atas ranjang, makan obat masih disuruh ngumpet lagi, kan? Melasih, ya, ini uzur yang berat, ya. Tidak perlu ngumpet. Kalau memang sakit harus istirahat, ya sudah, minum obat di depan anak istri, ketahuan ya nggak apa-apa, ya. Atau sarapan di hadapan mereka, karena uzurnya berat. Maksudnya dia menjalani hari itu saja berat, masih disuruh ngumpet, ya kan? Ngumpet di mana? Bingung juga. Fakulluha mubihatul lil fitr. Nah, semua uzur itu betul yang kita sampaikan itu membolehkan seseorang untuk berbuka puasa, tapi derajat kuat dan lemahnya berbeda. Ada uzur yang mendesak, ada uzur yang ringan, ada uzur yang berat, ada uzur yang ringan. Perbedaannya apa? Bukan berarti yang ini boleh, yang itu nggak boleh, tidak sama. Ya, safar, ada yang jalan kaki, ada yang naik kereta, sudah semuanya safar. Akan tapi tidak membedakan apakah boleh buka, boleh, nggak ada masalah. Selama itu uzur yang syar'i yang sudah kita jelaskan dari kemarin, ya, berarti boleh untuk tidak berpuasa. Perbedaannya apa? Derajat ringan dan beratnya. Perbedaannya adalah harus ngumpet atau tidak. Ada uzur-uzur yang berat yang tidak harus untuk bersembunyi, ya. Ada uzur-uzur yang ringan yang menyebabkan dia harus untuk bersembunyi. Adapun yang berat maka tidak harus untuk bersembunyi. Adapun yang ringan maka harus bersembunyi untuk mengurangi fitnah dan mendukung gerakan anak Indonesia rajin puasa. Nah, jadi jangan sampai anak-anak puasanya juga lagi belajar, malah bapaknya sing marahi, ya kan. Bi, jadi kon puasa dan tinggal bi malah tuku ponggol bi. Nah, kan angel, ya kan. Padahal ada uzur, mungkin abinya mau kerja ngelaut apa nandur 1000 pohon kan berat. Nandur 1000 pohon kan beratnya. Pohonnya pohon apa maning? Oh, pohon kelapa maning ya, nandurnya pohon kelapa gede-gede nemen 1000. Jadi butuh sarapan dulu. Nah, kan anak nggak paham. Ngartine kelapa masih cilik-cilik ya.
Nah, maksudnya seperti itu. Jadi tidak sembarangan, punya uzur pun tidak sembarangan boleh. Dan juga jangan sampai menyebabkan kita tidak berani buka puasa juga. Kalau memang ada uzur yang kita sampaikan kemarin, maka jangan malu-malu, silahkan berbuka puasa dan makan yang enak. Ya. Berikutnya sampai di permasalahan wa yalzamu al-mughma alaihi al-qada. Naam. Orang yang gila dan orang yang pingsan sama-sama tidak sadar dari azan fajar sampai matahari tenggelam. Pertanyaannya, apakah dua-duanya wajib mengqadha puasa? A. Ya, keduanya wajib mengqadha puasa. B. Yang gila saja. C. Yang pingsan saja. D. Tidak usah puasa selama-lamanya. Pilih yang mana? Yang B apa tadi? Yang pingsan saja ya. Yang pingsan saja. Baik, betul ya. Qada shaum al-wajib min al-ighma lianna muddatahu la tatul ghaliban falam yazul bihi taklif faqat bi khilaf al-majnun fala qada alayhi li zawali at-taklif li zawali taklifihi. Orang yang pingsan itu pada asalnya tidak kehilangan status mukallafnya. Ya. Orang yang pingsan itu tidak kehilangan status. Makanya antum coba kemarin nih, ya. Siapa saja yang wajib puasa? Ya enggak? Muslim, lawannya apa? Kafir. Mukallaf, akil balik, lawannya apa? Shagir dan pingsan, ada enggak? Enggak ada. Ya. Itu makanya para fuqaha kalau ngarang maning. Kalau nulis ya. Kalau nulis kitab itu ndak awagan ya. Dari awal itu nyusun itu bekal antum untuk ke halaman berikutnya. Ya. Gampang. Jawabnya buka aja halaman sebelumnya, enggak ada. Orang pingsan ndak ada tuh disebutkan kehilangan kewajiban puasa. Maka orang pingsan dihitung wajib meskipun puasanya tidak sah berarti wajib diqadha. Adapun yang majnun maka tidak wajib mengqadha puasa yang kejadiannya kayak tadi, sudah niat, sudah sahur, kemudian gila sepanjang hari, tapi besok bisa sadar lagi, mungkin karena bertemu dengan tambatan hati yang baru, ya kan, sehingga nggak jadi kendat, tapi bertemu dengan yang baru, akhirnya sadar dan menjalani kehidupannya. Itu terserah dia, tapi yang penting itu puasanya wajib diqadha apa enggak? Nah kan pertanyaan di situ. Puasanya tidak wajib diqadha karena majnun kehilangan status mukallaf. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah wa yajibu 35 menit. Mau pertanyaan apa lanjut? Lanjut. Ada yang mau tanya enggak sih? Enggak ada ya? Baik. Wa yajibu ta'yinun niyyah. Niat puasa Ramadan itu cukup nyong esuk pan puasa. Apa nyong esuk pan puasa Ramadan? Apa nyong esuk ora pan puasa? Nah, cukup niat puasa atau wajib ditentukan puasanya Ramadan? Nah, itu dia permasalahan juga. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Puasa Syawal sama puasa Ramadan sama enggak? Beda. Senin Kamis karo Ramadan sama enggak? Berarti harus ditentukan enggak? Ya harus, kalau ndak keder. Ya, antum sendiri keder, antum pan puasa apa sebenarnya? Ya kan? Pan puasa karena izin karo tanggane, ya kan? Atau puasa karena telah belajar firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Wah, ini berarti saya mau puasa Ramadan karena wajib berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Au qada au nazar au kafara liqaulihi alaihi salam innama likulli imri'in ma nawa. Ya, sama. Salat pun sama. Antum harus menentukan mau salat zuhur apa salat asar. Ya, mau salat asar apa salat maghrib. Cukup di dalam hati itu permasalahan yang ijma. Niat itu cukup di dalam hati, orang perlu diwarai. Ya, itu permasalahan ijma, itu bukan barang baru. Tapi permasalahannya wajib menentukan atau tidak. Apa aku niat pan salat jenazah, ya, salat tahiyatul masjid, salat qobliyah, ba'diyah,
Pas salat wajib, salatnya asar, zuhur, maghrib, isya, subuh, sing endi? Nah, kira-kira orang salat subuh di waktu asar kira-kira menurut antum? Pada boy sementing salat, ya, kayak gitu kan bahaya. Ya, innamal likulli imri'in ma nawa. Pahala itu akan bergantung pada niatnya. Kalau dia niatnya asar di waktu asar, dia akan dapat pahala salat asar. Nah, sama puasa pun sama. Ada puasa kafarah, ada puasa Ramadan, ada Senin Kemis, ada Daud, ya, ada Ayamul Bid. Yang mana? Ya. Kalau Anda bingung nanti puasanya pas di tanggal 13, 14, 15 Ramadan. Niat puasa. Ya puasa sing endi? Nah, dan niatnya cukup dalam hati, maksudnya tidak perlu harus kencang-kencang mikir aku puasa Ramadan, nggak perlu, biasa aja dalam hati, puasa Ramadan dalam hati biasa aja, nggak perlu takaluf gitu, nggak perlu berlebihan. Yang penting jangan gelambiar niat puasa, aku pan puasa, ya puasa apa, puasa Ramadan. Nah, minal lail, nah ini titik khilafnya adalah lafaz berikutnya minal lail. Niat puasa Ramadannya harus dilakukan di malam hari. Di malam hari, tapi bukan malam hari yang sebelumnya ya, maksudnya 2 hari yang lalu, bukan. Malam hari untuk hari itu. Kalau besok mau puasa berarti malam ini. Ya, malam ini harus diniatkan. Si ada wong esupan puasa ora niatnya ada banyak. Jadi tangi-tangi turu sarapan kelalen, iya ki Ramadan ya, tak kira. Nah, banyak. Ya kan nggak bisa kalau contohnya antum, nggak bisa karena antum ini kan orang-orang terpilih, ya kan, orang-orang saleh, orang-orang muttaqin, nggak bisa buat contoh antum, buat untuk contoh, maksudnya contoh masalah ini nggak bisa. Kalau contoh masyarakat ya masya Allah. 5 rawad Darqutni bi isnadihi an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an man lam yubayyiti as-siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang di malam hari belum niat untuk puasa untuk esok harinya sebelum fajar terbit, maka tidak ada puasa baginya, ya. Wa qala isnaduhu kulluhum thiqat. Kata Imam Darqutni, seluruh periwayat hadis tersebut orang-orang yang thiqah. Wala farqa baina awwali lail wa wasatihi wa akhirih aw wasati aw akhirih. Tidak ada bedanya niatnya ba'dal maghrib, niatnya ba'da isya, ba'da tarawih, ba'da witir atau ba'da raudul murbi atau ba'da sahur, sama. Yang penting terjadi di malam hari. Nah, Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu' menyampaikan wifaqan li Malik wa Syafi'i. Berarti ini pendapat jumhur fuqaha. Niatnya harus dari malam hari, enggak boleh di siang hari. Lalu bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun siang-siang, kemudian belum makan apapun dan belum minum apapun, kemudian memulai puasanya, dan puasanya sah. Apa jawaban antum? Puasa yang sunnah. Tapi Al-Imam Abu Hanifah tidak begitu, ya. Al-Imam Abu Hanifah menganggap niat dari siang juga boleh, tidak ada masalah, ya. Tapi menggunakan hadis tentang puasa Asyura. Antum pernah dengar puasa Asyura ya? Itu di awal puasa Asyura, menurut beberapa ulama di awal disyariatkan hukumnya wajib. Puasa Asyura di awal syariat hukumnya wajib. Buktinya apa? Nabi SAW mengirim utusan ke seluruh pelosok Madinah, memberitahukan bahwasannya hari ini, saat ini wajib puasa, disyariatkan puasa Asyura. Yang sudah makan sarapan maka tetap wajib puasa. Yang belum makan dan minum apapun silahkan dilanjutkan untuk menyempurnakannya karena hari ini puasa Asyura. Itu dalilnya Imam Abu Hanifah. Puasa Asyura di awal itu wajib, dan beberapa orang di Madinah niatnya di siang hari. Di siang hari, di hari itu baru niat, bahkan siang-siang, ya, bukan dari malam harinya. Lalu bagaimana cara menjawabnya?
Wa qala Abu Hanifah dalam Syarhul Kabir, wa qala Abu Hanifah yuzi siyam Ramadan wa kullu shawmin muta'ayyin bi niyyatin min an-nahar. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam arsala ghadata Ashura ila qura al-Ansar allati hawla al-Madinah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan-utusan di pagi hari Asyura, di pagi hari Asyura ke pelosok-pelosok Madinah supaya mengabarkan man kana asbaha shaiman falyutim saumahu. Hadis muttafaq alaih nih ya, hati-hati. Man kana asbaha, jadi Imam Abu Hanifah itu beliau juga tahu hadis sahih. Ini beberapa orang juga kacau balau juga nih, menuduh beliau tidak ngerti hadis, kemudian bukan ahli hadis, nggak punya ilmu tentang hadis. Beliau berdalil dengan hadis nggak mungkin kalau tidak sahih. Tapi kadang perbedaan itu begini. Syarat hadis sahih itu semua ulama sepakat, 1, 2, 3, 4, 5 sepakat. Tapi penerapannya yang berbeda. Jare nyong sahih, jare ente ora, itu yang bikin masalah juga. Nah, periwayatnya harus thiqat. Jare aku fulan ora thiqat, jare nyong thiqat, itu titik masalahnya. Ya. Fulan orang yang adil dan bisa dipercaya, jare siapa? Jare kai, jare aku ora, itu titik masalahnya. Jadi hadis sahih menurut imam ini belum tentu sahih menurut imam yang lain. Dan Imam Ahmad termasuk orang yang sangat ketat dalam masalah pensahihan hadis. Nah, kita lanjutkan tadi. Hadis man kana asbaha shaiman. Jadi pagi-pagi matahari sudah naik ya, sudah naik. Nabi SAW mengutus beberapa orang ke penjuru Madinah. Barang siapa yang hari ini belum makan dan belum minum apa-apa, masih shaim, falyutim saumahu, sempurnakan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran, barang siapa yang sudah sarapan, falyasum, wajib puasa baqiyata yaumihi. Wa man lam yakun akala falyasum, pan mangan pan durung mangan hari ini puasa. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Tapi kenapa jumhur kok berpendapat sebaliknya? Padahal Imam Abu Hanifah berhujjah dengan dalil yang luar biasa. Ya. Sahih muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Wa kana shauman wajiban muta'ayyina, dan dulu puasa Asyura itu wajib muta'ayyin, fardhu ain. Walana, nah ini penjelasan Al-Imam Ibnu Abi Umar radhiyallahu rahimahullah taala. Hadis yang kita sebutkan di atas, man lam yajma' as-siyam, barang siapa yang belum meniatkan puasa dari malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Ingat-ingat ya hadis itu ya. Itu hujjah kami, hujjahnya jumhur. Fa amma shaumu Asyura, adapun puasa Asyura itu wajib jari sampean. Ya, menurut Anda wajib, menurut kami tidak. Menurut kami tidak. Apa cuma sekedar menurut saja? Tidak. Akan tetapi jumhur juga berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, maning-maning. Coba. Jadi antum nemu hadis, jangan buru-buru, jangan-jangan hadis dengan kekuatan yang sama menunjukkan sebaliknya. Ini pelajaran lagi buat kita. Fa inna Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hadza yaum Asyura, ini hari Asyura. Walam yaktubillahu alaikum siyamahu, Allah belum mewajibkan puasa ini bagi kalian. Terang banget hadisnya. Wa ana shaim, tapi aku puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi aku puasa. Faman syaa'a falyasum, yang mau ikut aku puasa silahkan. Wis mangan ataupun durung mangan puasa, silahkan. Wa man syaa'a falyuftir, barang siapa yang ingin sarapan monggo, enggak ikut puasa enggak apa-apa. Menunjukkan puasanya wajib atau tidak? Tidak. Hadisnya sama-sama muttafaqun alaihi. Cuman sing maca kira-kira enggak maca paham bele. Ya, ketika bertemu dengan hadis sama-sama kuat muttafaqun alaihi, ngerti enggak hadis yang ini yang dikandung ini, hadis yang ini yang dikandung ini, dan keduanya memiliki makna yang bertentangan. Lalu bagaimana solusinya? Nah,
fa innal wujub in sahal wajh fa innahu tajaddad fi an-nahar fala yumkinu al-ityan bin niyyah illa fihi fal hukmu mustathna min umumi hadits al-jumhur alladhi sarah bi ishtirat an-niyyah min al-lail. Perhatikan, anggaplah yang benar adalah Anda puasa Asyura dari awal hukumnya wajib. Perhatikan, itu kan syariat turun di malam atau di siang hari. Angger turunnya di malam hari pasti sudah diniatkan dari malam. Lah turunnya saja siang hari, gimana saya mau niat dari malam hari? Ya, memang itu waktunya niat cuma saat itu, yaitu di siang hari. Maka itu tidak menjawab permasalahan kita. Itu di luar masalah kita. Masalah kita adalah syariat yang sudah jelas niatnya dari malam atau boleh dari siang hari. Ketiduran baru niat pagi-pagi, atau dari malam harusnya, itu masalah kami. Adapun syariat Asyura turunnya sudah siang, gimana cara niat mau malam hari? Tidak bisa. Orang malam hari tidak tahu besok mau puasa Asyura, tidak ada yang tahu, karena syariat itu turun sudah siang, maka waktu niatnya ya siang, tidak bisa malam. Jadi permasalahan ini mustasna, ini bukan urusan, ini bukan titik perpisahan dan perselisihan kita. Hadis ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena syariat Asyura turun sudah siang. Permasalahan kita boleh ndak puasa niatnya dari malam, atau harus dari malam, atau boleh dari siang. Nah, itu dia. Wa qad ja'ana Nabiy sallallahu alaihi wasallam nawa shaum min an-nahar fi at-tatawwu wa laysa al-fard ka tatawwu mithla as-salah. Adapun yang niat puasa dari siang hari, di hari dia puasa, niatnya di hari itu, di siang harinya atau pagi harinya, maka Nabi SAW pernah melakukannya, tapi di puasa adapun puasa wajib belum pernah melakukan seperti itu. Semua diniatkan dari malam hari, dan hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan bahwasanya Nabi SAW bersabda tidak ada puasa bagi yang tidak meniatkan dari malam hari, supaya orang kelalen mulane wong desa begitu selesai tarawih itu tujuannya menghindari kelalen, soalnya bar salat dolan ya, balik ke esok nembe kelingan jebule Ramadan. Nah itu akan, tapi yang diingkari adalah proses mengeraskan suaranya, kemudian bersama-sama di komando. Nah, yang seperti itu belum ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang tidak ada di zaman salaf. Nah, akan tapi di dalam Syarhul Kabir penulis menambahkan bahwasanya sekarang kalau niatnya dari siang sebelum malam untuk puasa, berarti mau puasa besok, niatnya bukan malam ini tapi siang sebelumnya, berarti tadi ya sebelum buka puasa niatnya itu. Jadi puasa hari ke-1 di tengah-tengah puasa niat mau untuk besok saya puasa hari kedua mau puasa, boleh ndak? Nah kalau niatnya dari sehari sebelumnya boleh apa ndak? Niatnya dari siang sebelum malam untuk puasa dia. Wa inna wa minan nahari shaumal ghadi lam yuzhihu illa an yastashiba niyah ila juz'in minal lail. Ndak bisa, karena zahir hadisnya jelas. Ya, kalau mau puasa apa? Malamnya yang untuk niat. Malamnya yang untuk niat. Adapun hari sebelumnya itu sudah beda hari. Terlalu jauh. Nah, pada asalnya niat itu harus nempel dengan ibadah. Boleh mundur sedikit karena uzur. Uzur apa? Uzur tidur. Puasa itu ada waktu tidurnya. Oleh karena itu kalau wajib niatnya itu persis sebelum ibadah, tidak ada orang bisa. Karena malamnya tidur, maka boleh mundur niatnya, boleh ditunda, boleh boleh dimajukan niatnya sampai ke awal malam juga boleh, maghrib, padahal maghrib juga tidak ada masalah. Tapi pertanyaan, anggar dimajukan maning, berarti ke siang sebelumnya. Nah, ke priben gue oleh boleh, ya. Orang apa ya. Pada asalnya nggak bisa, tidak bisa, kecuali satu kondisi. Al-Imam Ahmad berkata, man nawa sawma an qada'i Ramadan bin nahar wa lam yanwi min al-lail fala ba'sa illa an fasakha niyah ba'da dzalik. Syaratnya satu. Ya. Dia tidak kehilangan niat di dalam hatinya. Berarti dari sore niat mau puasa besok itu dalam hati niat terus. Ya.
sampai masuk malam hari. Walaupun di malam hari cuma sampai maghrib sudah, berarti dia sudah niat. Nah, ini namanya istishab, namanya istishab. Niatnya boleh, tapi intinya kan satu, dia niat di malam pada baik, intinya pada baik. Jadi boleh niatkan malam siang sebelumnya, tapi niat itu harus ditempel terus sampai masuk ke malam harinya. Meskipun malam harinya ba'da buka bersama misalnya ya, itu kan malam hari awal laili, awal malam, enggak apa-apa. Kalau udah masuk di situ sudah niatnya berarti sudah cukup. Nah, al-khulasa an al-mu'tabar yakuna awal al-ibadah muqarrar lin-niyyah. Nah, kita sudah sampaikan tadi, intinya pada asalnya ibadah itu niatnya ya pas melakukan. Ya, pas melakukan. Persis sebelum ibadah itu dilakukan. Supaya awal rangkaian ibadah sudah ada niatnya. Berarti harus dihadirkan sebelum ibadah dilakukan. Wa dzalika qabla tulu'il fajri al-lailan. Maka kalau puasanya dilakukan berarti malamnya harus sudah ada niat. Thumma sumiha an yataqaddam an awwalil ibadah syai'an katsiran. Boleh dimajukan niatnya karena uzur tidur, uzur tidur. Wa ma qablahu fala basa in istashabaha ila laili. Adapun dari siang sebelumnya atau sore sebelum malam tersebut boleh dengan syarat niat itu harus ada terus sampai masuk ke malam harinya, meskipun cuma sampai maghrib tidak ada masalah, itu sudah mencukupi. Baik, kebanyakan nambahnya ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yang ingin bertanya silakan. Oh, untuk 30 tahun. 1 bulan full. Nah, itu pendapatnya Imam Malik. Itu pendapatnya Imam Malik dan beberapa ulama. Adapun jumhur fuqaha tetap niat puasa itu 1 hari 1. Iya, mengapa? Karena buktinya. Karena mereka yang mengatakan niat di awal boleh ya untuk 1 bulan full, mengatakan kenapa? Karena Ramadan ini satu rangkaian. Dibantah oleh jumhur fuqaha, siapa bilang satu rangkaian? Kalau satu rangkaian rusak rusak semua. Buktinya apa? Salat itu qiyam, ruku, sujud. Ini satu rangkaian enggak? Iya. Rusak semua enggak? Antum meninggalkan sujud 1 aja, rusak enggak? Rusak. Itu namanya satu rangkaian. Rusak semua. Macet semua, itu namanya satu rangkaian. Sekarang kalau antum puasa Ramadan kobong 1, puasa lainnya kobong enggak? Hah? Kobong 1 hari antum kobong puasa, geseng ya. Hari puasa yang sebelumnya sing wis kesel-kesel gue melu kobong ora? Hah? Ayo angel temen sih. Antum wis puasa seminggu. Ya, hari ke-8 keseng. Ya, karena akhirnya dolan, kelalen ya, akhirnya mampir warung. Gara-gara antum gosong di puasa ke-8, dari puasa 1 sampai 7 melu gosong kabeh ora? Keder. Jawab kok. Bisane keder sih? Lah kan lagi sing takon. Ya, ini antum yang akan merojihkan nih, jangan ana ya, anta kasih logikanya begitu. Yang mengatakan niat dari awal cukup untuk sebulan mengatakan ibadah ini 1 orang. Tak kasih contoh sholat ya, itu ibadah 1 rangkaian. Kasih contoh sholat. Sekarang kembali ke puasa. Antum puasa sudah 23 hari ya, nah. Jangan antum wis fulan bin fulan puasa sudah 23 hari. Di 24 Ramadan kelalen, geseng, karena pagi-pagi semangat, akhirnya diajak ngobrol sama istrinya ya kan. Tanggal 24 puasanya kobong. 23 hari sebelumnya itu melu kobong ora? Melu kobong. Berarti kalau ikut kobong harus mengqodok 24 hari nanti setelah Ramadan. Diulangi maning. 23 hari puasa. Tanggal 24 Ramadan kobong. Setelah Ramadan berakhir yang harus diqodok itu berapa hari? Dulangi maning. Puasa Ramadan full. 1 hari sebelum Id sing kobong terakhir tok.
Ya, siji to. Batal. Oh iya, kelalen. Kobong geseng. Bahasanya ngelemen. Batal ya. Puasanya batal karena kakek ngobrol karo bojone akhirnya batal. Ya. Puasa di tanggal 28 batal. Ya. Seluruhnya puasanya aman kecuali tanggal 28 batal. Setelah Ramadan berakhir, yang wajib dia qadha berapa hari? Yang batal satu tok ya. Iya, menunjukkan berarti puasa yang lain kobong ora? Batal juga ndak? Dihitung batal juga ndak? Buktinya antum cuma mengqadha berapa? Puasa yang lain berarti tetap sah ndak? Iya, berarti satu rangkaian apa ndak? Iya ndak. Berarti menunjukkan puasa yang satu tidak merusak puasa yang lain, menunjukkan tidak satu rangkaian, akan tapi niatnya sendiri. Kira-kira seperti itu. Teman-teman wis paham durung? Kobong geseng bur bahasanya ngalang-alang. Baik, ada pertanyaan lain silakan. Oh ya, nanti ada sampai insyaallah bahwasanya sahur untuk niat puasa adalah niat. Dan ana tambahkan lagi masang alarm untuk bangun sahur juga niat puasa. Iya, ya. Masang alarm dok. Gotangi sahur itu juga niat untuk puasa. Kan masang iya, meskipun tidak sahur, ya. Iya, meskipun tidak sahur tapi wis niat masang alarm. Niatnya untuk sahur, ya. Meskipun orang tangi sahur, bahkan sampai adzan subuh sahur bisa mangan minum maning ya. Cukup karena sudah dapat niat, walaupun tidak sahur. Baik, ada lagi. Wallahu alam, itu zahir hadisnya itu bicara tentang malam. Umumnya orang malam itu kerja Pak, ngobrol sama istri. Umumnya kan ngobrol ya. Ngobrol sama istri. Iya boleh Mas. Sekedar mau sing kobong sekedar. Wallahu alam maksudnya adalah itu. Jadi kegiatan di malam hari yaitu tadi maksudnya adalah hubungan suami istri. Jadi maksudnya di malam. Adapun siang hari tidak ada larangan ya. Maksudnya tidak ada larangan untuk bekerja maksudnya. Tidak ada larangan untuk bekerja. Maksudnya di malam hari. Kenapa perlu dikencangkan ya karena dihalalkan untuk berhubungan sehingga perlu dikencangkan. Adapun di siang hari kan memang dilarang. Ya. Jadi nggak usah dikencangin juga memang dilarang. Kalau di malam hari kan boleh, makanya dikencangkan supaya tidak kemana-mana. Fahim wala mufahim? Jelas? Baik, ada yang lain? Cukup ya? Kita cukupkan, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.